ketika malaikat ruku, nggak bangun-bangun sebelum waktunya dia bangun malaikat. Ketika sujud terus, Allahu a'lam. Salat malaikat seperti itu. Begitu melihat akhirat, wah, salat syarat orang mendapatkan bahagia di akhirat, salat. Wah, ini salat nggak husuk kurang yakin. Tumakninah semua dalam mengerjakan apa segala sesuatu khusyuk, apalagi salat. Ya. Salatu imaduddin, salat tiangnya agama. Bangunan tanpa tiang nggak ada cakaraya maupun segala macam, nggak ada ujung-ujung pondasi, ambruk. Ya nggak mungkin bisa berdiri suatu bangunan. Begitu juga sendi-sendi badan. Kenapa? Yang dilihat mata, yang ada di hati, di akal pikiran, di pandangan mata. Yang didengar telinga, itukah sholat ketika dia memberikan salam. Imam Abu Abbas Al-Ansari Al-Mursi katakan ketika salam, setelah salam, apakah merasakan di sebelah kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Al-ayah, sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlaq. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam keharibaan junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah mengumpulkan kita dalam suatu perkumpulan yang mana insyaallah penuh dengan hujan barakah, penuh dengan kelezatan daripada iman dan takwa, yang dikatakan dia Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa kulli syai', dia khalik, khalaqa kulli syai', yang menjadikan segala sesuatu, segala makhluknya. Mudah-mudahan ini majlis Al-Hasan Allah berkahi, Allah beri keberkahan. Yang pertama, Al-Fakir hormati ya Mustafa Khadim Masjid Al-Hasan, mudah-mudahan senafiah, panjang umur, digabul hajat, dan antum semua mudah-mudahan dibanyakkan rezeki yang halalan thayyiban mubarakan, yang berkah katsir banyak. Allah berikan kesenangan hati, Allah mudahkan segala urusan, wabil khusus Allah senafiahkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Keteguhan iman ibarat kita masuk ke dalam suatu kota Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman meyakini bahwa dia Nabi Muhammad Allah utus sebagai Rasul, membawa risalatun nubuwah. Setelah Nabi Allah Isa alaihi salam Allah angkat ke langit, Amul Fil, tahun gajah,
Rabi'il Awal, bulan Rabi' al-Awal namanya bulan Rabi'. 12, tanggal 12. Wulid al-Mustafa, lahir keyakinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul. Yakin bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah Subhanahu wa taala. Iman. Dia Nabi Muhammad Madinatul Ilmin, kotanya ilmu Rasulullah. Nabi katakan ana Madinatul Ilmin wa aliyu babuha. Memang Rasulullah kotanya ilmu. Masuk kita ke kota Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rahmah, kesenangan hati. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falafrahu. Dengan keyakinan itu turun kepada hati manusia-manusia, Allah berikan al-huda, petunjuk. Yang terus ya Rasulullah, wahyu demi wahyu turun kepada Nabi Muhammad, Al-Quran Al-Karim. Iqra, pertama turun wahyu di Gua Hira. 40 tahun usia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakin, iman dengan bertahan untuk menjaga keyakinan supaya enggak terpengaruh dengan segala maksiat-maksiat, perbuatan-perbuatan haram, sehingga terus amar ma'ruf nahi munkar, menyeru kepada kebaikan dan mencegah diri dalam melakukan perbuatan ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, perbuatan keji fahisyah, perbuatan dolim. Dolim itu sama dengan jahil. Dolim itu di zaman jahiliyah minadulumati, dari zaman gelap. Ya, ada dolim, jahil, ada gelap, ada nggak ngerti apa-apa. Ila nur, menjadi zaman terang benderang. Ila yaumil kiamah, sampai kiamat. Atau ini kiamat, iman. Rukun iman, mengimani adanya hari kiamat. Begitu hidup Allah Ta'ala. Yakin orang ini berpegang kepada keyakinan bahwasanya dikatakan Rasulullah, ana Madinatul Ilmin, kata Rasul. Nabi Muhammad kotanya ilmu. Berarti kita di dalam kota ilmu Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Qul bi fadlillah, katakan semua pemberian Allah. Wa bi rahmatihi, dan atas rahmat Allah. Fabidzalika falafrahu, daripada itu disuruh kita senang, senyum, pahala sedekah, balik uang berlimpah, luar biasa. Ya, sedekah ini di saat kita bersedekah Allah ganti berlipat-lipat. Diriwayatkan, andai ada satu acara ataupun majelis taklim ataupun membantu yayasan-yayasan pondok pesantren ataupun mengadakan satu acara Muharram misal atau Maulid atau Isra Mi'raj, nyumbang 20.000, 50.000. Dikatakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, babul Madinatul Ilmin, apa dikatakan dari pintunya ilmu Sayyidina Muhammad tersebut tadi, radhiyallahu an karamallahu wajhah, akan Allah ganti sebesar gunung Uhud, Jabal Uhud. Maksudnya diganti lebih daripada apa yang kita keluarkan. Wah, ini ngalir terus sedekah jariah. Yakin. Hajjul bait, haji, Ashurul Hurum, 4 bulan yang Allah haramkan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Misah, 1 Rajab.
membawa keyakinan ini sampai benar-benar merasakan, ngerti. Di saat tenang hati mengerjakan sholat khusyuk, ini nikmat yang Allah berikan kepadaku. Ini orang yang pandai bersyukur kepada Allah belum. Itu yang dikatakan suatu keadaan di saat orang yakin, iman kepada apa yang Allah perintahkan. Amar ma'ruf, menyerukan diri, jahatun nafas, melawan diri untuk mengerjakan sholat yang Allah perintahkan. Terus khusyuk, takbiratul ihram, ruku', sujud, salam. Al-Imam Abu Abbas Al-Ansari Al-Mursi, murid Abu Hasan Sadzili, Imam Sadzili radhiyallahu anhum, katakan kepada murid-muridnya, wahai murid-muridku, di saat kalian salat di depan murid-murid, apakah kalian merasakan hadir Rasulullah di sebelah kalian? Murid-murid beliau termasuk Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari radhiyallahu anhu, minas salihin, muallimin, alim-alim, ulama-ulama al-kabir, ulama-ulama besar. Apa dikatakan? Tidak. Kata Al-Imam Abu Abbas Al-Ansari, kalian rugi. Yakin memang Rasulullah Nabi Muhammad akhlakuhu bashar, supaya manusia kita bisa mengikuti Rasulullah. Akhlak Nabi manusia, walakin huwa basyaru lakal bashar, tapi dia Nabi Muhammad bukan seperti manusia biasa. Yakin setiap memandang Rasulullah menjadikan doa. Setiap Rasulullah katakan kepada orang miskin, kasihan. Kalau kita ini katakan orang fakir. Kalau Rasulullah ucapan miskin, maknanya doa. Luar biasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'atsu liutamima makarimal akhlak. Babu akhlak, tentang bagaimana keyakinan itu menjadi akidah terikat dalam hati untuk mengimani dia Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan kita jatuh hati. Dengan keyakinan karena Rasulullah pembawa risalah an-nubuwah, membawa dia ini menyampaikan wahyu dari Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, luar biasa. Dulu Habib pernah di Jombang, di tempatnya guru Kiai Qayyim Ya'qub. Habib kalau pada ngaji tahfidz Quran, kelas udah lama, untuk lihat ngaji, Habib kepikiran Allah maf'ul bihi. Allah itu maf'ul itu bukan fa'il, tapi bihi, dengan sendirinya. Terus Habib ngomong sama beberapa teman di Urwatul Wuthqa, di pondok di Jombang, Cukir sana Tebuirang. Allah maf'ul bihi. Terus panggil sebagai Qayyim. Sini Qayyim, sini. Kau bilang apa tadi? Allah fa'il. Allah fa'il. Allah ini yang menggerakkan. Lah makhluk ini maf'ul. Iya, wes. Kan Nabi bilang maf'ul bihi. Iya. Falafrahu, disuruh bahagia. Begitu terus azan, pasti panggilan salat. Tanda iman seorang digenggam di hati selama ingat bahwa harus salat, menentukan, menguatkan diri bahwasanya andai aku salat, pasti Allah akan melihat aku.
Selalu nggak akan lepas kita ini manusia dari pandangan Allah. Asal pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nggak tidur dia Allah. Dan di saat Allah memberikan rezeki, bukan apa yang kecil. Ini bahkan min ghairul tahsib. Ada rezeki yang nggak disangka. Apa buktinya beb? Jannah, surga. Kepingin apa? Kun fayakun. Ada. Sebagian alim mengatakan kun fayakun. Diberikan kepada kita umat Rasulullah Nabi Muhammad yang ahli jannah. Apa kepengen apa ada. Luar biasa. Barokah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Rombongan malaikat-malaikat Allah keliling setiap malam keliling. Barang ayam berkokok jam 2 lewat dia mampir ke rumah-rumah. Siapa nih? Ya Mustafa lagi apa? Lagi khalwah. Apa siapa lagi? Qiyamul lail, bangun di malam hari, tahajud. Luar biasa. Disaksikan orang soleh itu dipersaksikan malaikat. Yakin, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah ciptakan malaikat. Dia enggak yakin, berarti dia enggak ngerti bahwa Allah menciptakan malaikat. Na'udzubillah min dzalik. Masing-masing dia punya sayap. Masana, sulasa, waruba. Masing-masing 3, 2, 3, waruba, 4. Allahumma shalli ala Muhammad. Yusalluna ala nabi, bersalawat kepada kanjeng Nabi Muhammad. Allah. Jadi ibadahnya Allah salawat kanjeng Nabi. Loh Habib apa? Tuhan kok ibadah? Loh bukan ibadah. Kenapa manusia salat? Menganggap keyakinan tentang agama tentang salat ini sesuatu yang seolah-olah buatan manusia, bukan. Ketika malaikat ruku, gak bangun-bangun sebelum waktunya dia bangun malaikat. Ketika sujud terus, Allahu a'lam. Salat malaikat seperti itu. Begitu melihat akhirat, wah, salat syarat orang mendapatkan bahagia di akhirat, salat. Wah ini salat, misal kok salat nggak husuk kurang yakin. Tumakninah semua dalam mengerjakan apa segala sesuatu khusyuk, apalagi salat. Ya. Salatu imaduddin, salat tiangi agama. Bangunan tanpa tiang nggak ada cakar ayam apa segala macam, nggak ada ujung-ujung pondasi ambruk. Ya nggak mungkin bisa berdiri suatu bangunan. Begitu juga sendi-sendi badan. Kenapa? Yang dilihat mata, yang ada di hati, di akal pikiran, di pandangan mata. Yang didengar telinga itu salat ketika ia memberikan salam. Imam Abu Abbas Al-Ansari Al-Mursi katakan ketika salam, setelah salam, apakah merasakan di sebelah kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hati Rasulullah. Di hati Nabi Muhammad, tanamkan di hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah litubayyina 'anin nas dikatakan untuk menyampaikan kepada manusia tentang akidah, tentang Islam, tentang agama. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Menunjukkan dia Nabi Muhammad menjembatani kita kepada pengetahuan agama sebagai wasilah kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan. Terlepas dari Sayyidina Muhammad, terlepas dari agama kita. Enggak memuliakan Rasulullah,
menjadi kerendahan, kehinaan, kenistaan bagi seorang manusia yang dia mengaku beragama Islam. Salat, puasa, sia-sia. Khianat kepada Allah, munafik. Wa idza tumina khan. Akhir ciri tanda-tanda orang munafik, idza hadatsa kadzab. Enggak ada keyakinan di hati orang-orang itu. Salat tapi enggak diterima Allah. Puasa enggak diterima Allah. Apalagi ibadah-ibadah lain. Kalau berbicara dia bohong, idza hadatsa kadzab. Wa idza wa'ada akhlaf. Ketika berjanji dia ingkar. Janjinya palsu. Ya. Misal apa? Anggota dewan pengkhianat misal. Terus wa idza tumina khan. Ketika diberi amanah khianat. Pas. Andai kata mengkhianati rakyatnya. Misal, na'udzubillah min dzalik. Lalu bagaimana Habib keyakinan akan tumbuh? Husnudzon. Karena dikatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kebaikan. Husnudzon. Kebaikan ini satu keterangan yang selalu terbias dari keterangan dia Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesedihan ilallah hanya kepada Allah. Ketakutan ilallah hanya kepada Allah. Gak ada rasa takut manusia kepada manusia. Ya, ketakutan kita kepada Allah. Tempat mengadu kita kepada Allah. Yakin bahwasanya andai kata aku memohon meminta kepada Allah, astajib lakum, Allah katakan. Dan melihat bagaimana tangan Rasulullah, yakni apa maksudnya kuasa Nabi dengan kita memunajah menyebut nama Nabi Muhammad. Setiap doa bawa nama Nabi Muhammad. Ya Allah, berikan aku ketenangan hati. Nabi Muhammad tenang, hati tenang. Ya Allah, bibarakah Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad berikan aku, bersama Nabi Muhammad berikan aku ketenangan hati. Dibawa nama Nabi Muhammad. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika. Dalam doa ratib al-atas, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Shalawat. Menghantar yakin. Menghantar didengar malaikat rahmah, malaikat Mikail alaihi salam yang mengijabah doa-doa, yang ngatur rahmat Allah, yang memberikan amal-amal kebaikan kepada kita manusia, malaikat rahmah. Kiraman katibin, malaikat raqib atid bagiannya catat, nulis amal baik dan amal buruk, catat. Malaikat Jibril alaihissalam jenderalnya malaikat, dan dibuat pertama malaikat Sayyidina Israel alaihissalam. Dari Israel dibuat semua malaikat-malaikat Allah. Kenapa Allah menjadikan keyakinan kita kepada malaikat? Supaya kita melihat dia malaikat, ini aku manusia. Supaya kita ngerti. Dan lihatlah seorang manusia ini, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itulah Qul bifadlillah wa birahmatihi, dan rahmat Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akan hidup badan kita ini akan seperti apa? Tambah mencorong apa redup? Tambah bercahaya apa tambah suram? Bagaimana keyakinan, iman. Anjlok, ini apa? Gak ingat Nabi Muhammad, gak susah. Ketika mengingat Rasulullah akan dijaga
malaikat-malaikat Allah. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Salawat menguatkan iman, dan dikatakan Rasulullah dalam kita hidup gadaman mabi gadamin selangkah demi selangkah dengan kekuatan untuk selalu mengikat hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kenapa orang-orang rugi, Bib? Dia enggak kenal Nabi Muhammad. Orang yang rugi yang jauh dari rahmat Allah. Benci, marah, amaroh. Bukan nafsul lawamah. Bukan nafsu yang baik ya, buruk ya. Tapi enggak amaroh. Panas. Berarti udah enggak terang, tambah gelap. Tambah panas. Na'udzubillah min dzalik. Terus mencapai satu keyakinan, mendapatkan martabat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, diakunya sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Rasulullah. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Rasulullah katakan semua kita umat Nabi Muhammad akan Allah masukkan ke dalam surga, akan masuk ke dalam surga. Ilaman aba, kata Rasulullah, kecuali yang enggak mau. Ya enggak susah. Wong lampu nyala gampang dicetek. Cuma listrik ya, cuman enggak. Secara zahir syariatnya gampang, tinggal cetek. Ngerti manusia hidup. Ya, cuman muter kadang. Lo tinggal ngelihat Madinah, kota Nabi Muhammad. Makam Nabi Muhammad, kuburan Nabi Muhammad. Lah kenapa kok kuburan Nabi? Lah kan Rasulullah di ruh kita. Kita memikirkan Nabi Muhammad ruh. Dikatakan Rasulullah, man zara kabri wajabat lahu syafaati. Siapa kita menziarahi makam Nabi Muhammad, kita mendapat syafaat, wajib. Dikatakan Rasulullah, siapa menziarahi aku, wajib mendapat syafaatku, kata Nabi. Ziarah ke kabri, kubur Rasulullah Nabi Muhammad. Ya Allah, ziarah ke makam aulia-aulianya Allah karena nyambung ke Nabi Muhammad. Melihat apa kebaikan-kebaikan akhlak orang ini seperti Nabi Muhammad. Nah, kesenangan hati yang nyambungkan kita kepada Nabi Muhammad. Ahsanan nas, sebaik-baik manusia Rasulullah. Alis Rasulullah kayak bulan sabit. Habib punya jidah Hababah Syarifah Ruqayyah Al-Habsi. Alisnya kayak bulan sabit. Itu ngerti di berjanji. Dan padatnya itu seperti semut-semut berbaris. Rapat alisnya. Nyambung. Jadi kalau melihat wajah jidah Ruqayyah, ingat Nabi Muhammad. Hanya alis. Tabaruk. Ngerti bahwasanya Allah ngatur segala sesuatu untuk kita mendekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keyakinan kuat. Dan nanti di akhirat sampai kapanpun, laula Muhammad, kalau bukan karena Rasulullah, enggak akan kita selamat. Wallahil azim, demi Allah, semua kita mengikuti aturan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengikuti Imam Muhammad bin Idris Ibnu Abbas Asy-Syafi'i dengan kecintaan beliau kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad, zuriyah Nabi Muhammad, sunnah Nabi Muhammad, ihya hidup hati dengan penuh keyakinan. Jadi nggak susah. Kalau
Yai, Habib susah, tambah susah orang-orang. Yai enggak susah-susah. Ya, Habib enggak susah-susah. Yai susah, dah susah orang. Ya, itu akhlak Nabi Muhammad. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita hidup Allah ngatur. Mulai bangun tidur sampai nahar keluar siang, ketemu malam, fajafulail tengah-tengah malam sampai tidur lagi. Allah yang jadikan kita sehat, rezeki, ngatur segala macam apa kebutuhan Allah. Dan berserah kepada Allah karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak bisa. Laula Muhammad, kalau enggak karena Nabi Muhammad kita ini enggak akan mendapatkan futuh, enggak akan mendapatkan kemenangan dari Allah. Mata nasrullah, kapan datang bantuan Allah? Sehingga orang itu mengatakan ala ina nasrullahi garib, datang bantuan Allah itu dekat, tapi la ya'rifu Nabi Muhammad, enggak ngerti Rasulullah. Ini orang khayal, hanya dia melamun. Nggak akan menemukan futuh. Akan terbuka hati orang ini untuk tinggal di hati orang ini khairiyah, kebaikan-kebaikan walau galir sedikit. Nggak akan mendapatkan kesenangan hati orang yang nggak dia mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua kenal Nabi Muhammad, ngerti Habib. Habib zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa setiap tanaman-tanaman itu tumbuh? Allah tumbuhkan, enggak disiram, ditandur apa enggak, Allah tumbuhkan. Panen begitu hasil kesenangan, Allah berikan kesenangan. Allah setiap keadaan seperti ini, keadaan seperti itu selalu diberi, dijaga. Gak pernah ngerasa jauh dari keyakinan Allah memberi aku rezeki. Ini Masya Allah. Karena apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan hujan, Allah berikan kesenangan, Allah beri rezeki, semua bi anna Muhammadan. Karena Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi ini dia syarah kitab karangan Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Judul kitabnya ini, nama kitabnya itu Basyur Masail atau apa kitabnya? Basyur apa tuh? Ini Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani ini berkah ya, daripada ilmu sehingga mewariskan ilmu sehingga kita ngerti ini haram, ini halal, fikih. Al-alamah Syekh Nawawi Al-Bantani ini orang yang ngerti segala macam ilmu. Lah kalau Habib sak titik. Tapi mudah-mudahan berkah. Ya, karena apa? Yakin. Al-ulama warasatul anbiya. Mereka mewarisi Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga terhidang satu keindahan dari Madinatul Ilmi, kota yang kita singgahi. Dan ya Allah, mudah-mudahan aku menetap di kota itu, kota Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kecintaan ulama-ulama ilah. Hadrat Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau katakan an-nawafil sunnah itu apa yang Allah perintahkan selain daripada yang wajib Allah perintahkan, dihukumi li habibina Muhammad, dihukumi sunnah Nabi. Sehingga terus dikatakan kita ngerti ngerokok makruh. Ajib rokok. Rokok itu makruh. Sebaliknya sunnah. Kita nggak ngerokok dapat pahala.
Kalau sunnah kita nggak kerjakan nggak apa-apa. Sebaliknya sama. Jadi kalau makruh kita kerjakan kita nggak apa-apa, kita tinggalkan dapat pahala. Sebaliknya sunnah, kalau sunnah kita kerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan nggak apa-apa. Tapi itu Syekh Nawawi, ya, dalam kitab Maraqil Ubudiyah, beliau menerangkan, menjabarkan tentang kitab Bidayatul Hidayah, karangan Hujjatul Islam Abu Hamid, kitab tasawuf, begitu hebat. Semakin Hamid jadi ngerti baca kitab Maraqil Ubudiyah. Syarah Syekh Nawawi, Maraqil Ubudiyah, matan penjelasan, ya, daripada kitab Bidayatul Hidayah. Kebetulan Datuk Al-Atas Habib Husain bin Ali bin Abdullah bin Husain bin Allah bin Husain bin Husain bin Allah bin Husain bin Abu Bakar bin Salim bin Umar Sahib Ratib ini itu ngaji kitab Bidayatul Hidayah. Abu Umar kitab itu Bidayatul Hidayah. Yang ngarang cuma Ratib Al-Atas. Masya Allah. Nah, jadi Allah menjadikan kita ngerti, ngenali Ali Muhammad, keluarga Rasulullah, sahabatul Muhammad, sahabat Nabi Muhammad, sahabat Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Khulafaur Rasyidin, 4 khalifah. Begitu dikatakan nanti kita ahli jannah insyaallah, Allahumma ja'alna minhum, amin. Ahli jannah masuk ke surga, masuk ke Firdaus, surga Rasulullah. Iya, masuk ke surga Rasulullah. Lu Habib, enggak mungkin Bib, oh kita surga Aden, ketemu Nabi Musa. Nah, itu kan Nabi Musa. Ya kita umat Nabi Muhammad. Kita umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad akan melihat Nabi Muhammad. Bahkan umat Rasulullah Abdun Saleh yang saleh, semua umat Nabi Muhammad dakhalal jannah, masuk ke dalam surga. Ada segolongan mereka saleh, Allah perdengarkan di surga suara Allah subhanahu wa ta'ala bacakan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Seketika itu orang-orang soleh Allah menjadi minhum. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang soleh itu tahayyar, tercengang selama 70 tahun. Saking Allah spesialkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya terus dengan apa? Semakin banyak gangguan-gangguan, ujian-ujian. Itu seperti nabinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Mudah-mudahan Allah terus berikan kita apa? Itulah hidup yang sebenarnya hidup untuk kita bersyukur selalu kepada Allah, ingat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kafir, nah murtad, ada murtad. Ya, orang murtad. Dia mengatakan Allah bukan Tuhan, murtad. Dia mengatakan Nabi Muhammad bukan Nabi, murtad. Dia mengatakan malaikat enggak ada, murtad. Dia mengatakan Quran bukan kitab, murtad. Oh ini hati-hati. Apa maksudnya murtad? Orang yang enggak terima syahadatnya di hadapan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Isyhadu, persaksikanlah. Ketika pun di surga itu Allah perlihatkan kepada Abdul Saleh yang ia membawa iman dengan teguh. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dikatakan mereka itu orang-orang saleh itu saling berpegang dengan apa? Mengikat erat dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dia saling mengasihi. Dia saling berbuat baik. Bersangka baik, bersangka baik. Dari buruk orang menjadi baik. Bersangka buruk tambah bobrok. Hancur, akhirnya enggak bertambah benar, akhirnya tergelincir keluar dari thariqatul Muhammad, dari jalan Nabi Muhammad. Ahlus sunnah wal jamaah. Enggak mengenali Nabi Muhammad. Nabi Muhammad enggak mengenali orang itu. Dan ketika yauma kiamat hari Jumat, yauma abuzan qamtariran, ketika itu Allah sudah enggak memberikan rahmah seperti kita selama di dunia ini. Allah sudah bermuka masam, merengut. Wah, durjana, jahat apa segala macam.
merasa aku sombong selama di dunia. Allah sudah katakan wala tamshi fi dunya maraha. Enggak boleh kita di dunia berjalan dengan membusungkan dada. Wah luar biasa. Begitu yaum Jumat. Nyesal orang itu ketika Allah sudah bermuka mahsyar. Dan Rasulullah ya memandang orang-orang seperti itu. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita menjadi golongan orang-orang saleh, orang yang dekat dengan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan, dan selalu bersyukur kepada Allah dan mengingat bahwasanya segala kebaikan dari Allah berpulang kepada Allah karena Allah, dan akan Allah berikan Dia Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha memberi lagi maha mengasihi, menyayangi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.